Trước khi vào sân, các thành viên tập hợp lại và hát vang những bài hát cổ động, tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia telah resmi memanggil 28 pemain untuk pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Seluruh tim telah memainkan 2 pertandingan awal mereka pada November 2023. Irak sementara ini memimpin puncak klasemen grup F berkat kemenangan 5-1 atas Timnas Indonesia dan 1-0 kontra Vietnam. Vietnam berada di posisi kedua klasemen berkat kemenangan 2-0 atas Filipina. 2 posisi terbawah klasemen ditempati oleh Filipina dan Timnas Indonesia yang sama-sama mengantongi 1 poin setelah keduanya bermain imbang 1-1. Meski demikian, Filipina berhak menempati peringkat ketiga karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia. Selanjutnya, seluruh tim akan memainkan 2 pertandingan beruntun di bulan Maret ini. Irak akan berhadapan dengan Filipina, sedangkan Timnas Indonesia akan melawan Vietnam. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024. Timnas Indonesia akan memainkan laga kandang pertamanya di ajang ini saat menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menjelang bergulirnya laga tersebut, Timnas Indonesia telah mengumumkan daftar 28 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Vietnam. Dari 28 pemain tersebut, 10 diantaranya adalah pemain keturunan atau naturalisasi. Setelah resmi diumumkan, pemanggilan daftar pemain Timnas Indonesia itu langsung mendapat sorotan dari calon lawannya yaitu Vietnam. Indonesia memanggil 10 pemain keturunan atau naturalisasi untuk bermain melawan Vietnam. 6 dari 10 pemain naturalisasi pernah tampil di Piala Asia 2023. Mereka adalah bek Justin Hubner, Jordi Amat, Sandy Walsh, gelandang Mark Locke, Ivar Jenner, dan striker Rafael Struijk. Kini ada 4 wajah baru yakni bek Nathan Joaon, J.I.J., gelandang Tom Haye, dan striker Ragnar Oratmangun. Seluruh pemain ini merupakan keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Dengan 10 pemain tersebut, Timnas Indonesia mencatatkan rekor dengan jumlah pemain naturalisasi terbanyak dalam satu skuad. Tonggak sejarah sebelumnya terjadi di ajang Piala Asia 2023, 7 pemain keturunan. Jumlahnya bahkan bisa mencapai 12 orang jika bek Shane Patinama tidak cedera di KS Yupen dan kiper Martin Pais di FC Dallas dipanggil, jelas media Vietnam. Pemanggilan 10 pemain naturalisasi dalam daftar skuad besutan Sintayong pun menimbulkan berbagai reaksi dari para pendukung Vietnam. Hal itu terlihat dalam kolom komentar media asal Vietnam, vinecpress.net, yang memberikan informasi yang membahas soal pemanggilan skuad Garuda. Jika Anda membiarkan para pemain muda bolak-balik di lapangan tuan rumah, mereka akan kalah dalam 2 pertandingan berikutnya. Jika Indo gencar menyerang kandang Vietnam, siapapun yang paling banyak menguasai bola akan kalah, ujar akun Kian Chong. Jika Vietnam memenangkan 2 pertandingan berikutnya, saya tetap tidak ingin pelatih Trosser terus memimpin tim kami, ujar akun @QG. Tim lain mencari orang terbaik untuk direkrut. Tim kami mendatangkan pemain cadangan dari klub untuk direkrut, ujar akun Tong Dusdan. Dengan susunan pemain naturalisasi ini, diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan, Indo akan mendominasi Asia Tenggara, jelas akun Kwang Nguyen. Harus dikatakan bahwa Indo seperti Afrika, mereka memiliki lebih banyak pemain bagus untuk dinaturalisasi dibandingkan Vietnam. Vietnam juga ingin menjadi warga negara yang dinaturalisasi, namun kemungkinan besar belum memiliki pemain berkualitas yang memenuhi syarat. Selamat Indonesia, ujar akun Hiendros83. Sulit bagi Vietnam untuk menang melawan Indo pada tahap ini. Saya berharap tim dapat menunjukkan citra yang lebih positif, jelas akun chakheo.hn. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memperoleh pujian terkait caranya memperlakukan pemain naturalisasi. Sebagai informasi, Timnas Indonesia kembali ketambahan pemain naturalisasi atau keturunan menjelang laga melawan Vietnam. Kali ini ada 4 nama baru yang bergabung ke skuad asuhan Sintayong. Mereka adalah J.I.J., Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon. Naturalisasi keempat nama tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Komisi X DPR RI pada tanggal 7 Maret lalu. Para pemain tersebut kini tinggal melaksanakan sumpah WNI.
Belum lama ini, Tom Hei, Nathan Joaon, dan Ragnar Oratmangun mendapatkan kunjungan langsung dari Sintayong. Seperti yang diketahui, pelatih asal Korea Selatan itu sedang berada di Eropa. Selama di Eropa, Sintayong menyempatkan diri pergi ke Belanda, Belgia, dan Italia. Tom Hei dan kawan-kawan lalu diajak makan malam bersama pada Jumat 8 Maret 2024. Selain 3 pemain anyar naturalisasi, makan malam tersebut juga diikuti oleh 5 pemain abroad timnas Indonesia. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ipar Jenner, dan Rafael Struijk. Agenda ini rupanya mendapatkan sorotan dari media asal Vietnam Soha. Dalam hal ini, Soha memberikan pujian kepada Sintayong. Menurutnya, acara makan malam tersebut bisa semakin mempererat hubungan para pemain, khususnya yakni antara pemain lama dan para pemain anyar timnas Indonesia. Sintayong mengadakan pertemuan dengan para pemain yang bermain di Eropa. Selain bintang naturalisasi seperti Sandy Walsh, Ipar Jenner, Marcelino Ferdinand, pertemuan tersebut juga, kata Sintayong, ingin membantu para pemain untuk memahami satu sama lain sehingga meningkatkan chemistry mereka saat berlatih dan bertanding di lapangan. Di masa lalu, para ahli sering menganggap kemampuan menghubungkan antara kelompok pemain naturalisasi dan pemain Indonesia yang bermain di dalam negeri menjadi kelemahan utama. Pelatih Sintayong berupaya keras menghilangkan hambatan tersebut guna membantu timnas Indonesia menjadi tim yang kompak dan kuat, jelas media Vietnam Soha. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot menyinggung soal gairah supporter tanah air dan kompetisi lokal termasuk Liga 1 jelang bersua Vietnam dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Elkan Bagot dalam wawancara bersama Bristol Rovers memuji tingginya animo masyarakat Indonesia terkait dunia sepak bola. Bek 21 tahun itu menilai mayoritas lapisan masyarakat Indonesia selalu mengikuti perkembangan sepak bola, baik yang terjadi di dalam negeri maupun kompetisi internasional hingga tim nasional. Bagot pun merasakan tingginya fanatisme publik tanah air soal sepak bola, terlebih sejak menjalani debutnya di timnas Indonesia pada 16 November 2021 lalu. Menurut saya, ini adalah negara di mana seluruh wilayahnya sangat menyukai sepak bola. Jadi, ya, mungkin kemanapun Anda pergi di Indonesia, mungkin akan selalu ada orang yang mengikuti perkembangan tim nasional, ujar Elkan Bagot. Bagot menyadari animo publik yang tinggi terhadap sepak bola berdampak positif ke kualitas kompetisi di Indonesia. Atmosfer kompetisi Indonesia seperti misalnya Liga 1 menjadi meningkat karena setiap klub dari berbagai daerah memiliki basis supporter fanatik. Anda tahu setiap tempat di Indonesia juga masing-masing memiliki tim yang bermain di liga di sana. Jadi menurut saya ini melibatkan komunitas dan semua orang di sana menyukai sepak bola, jelas Elkan Bagot. Sementara itu, Bagot masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil pelatih Sintayong untuk laga timnas Indonesia melawan Vietnam. Bagot dan kawan-kawan pun bakal menjalani pemusatan latihan dengan timnas Indonesia mulai 18 Maret mendatang. Namun, Bagot masih harus fokus dengan Bristol Rovers karena akan menjalani 3 pertandingan sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Bung Toel jelang pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam menyinggung soal permainan anak didik Sintayong itu. Menurutnya, saat laga melawan Vietnam, Indonesia harus bermain dengan kuat. Bung Toel mengatakan semua pemain harus dalat menunjukkan kemampuan permainan yang bagus untuk mencetak gol. Ia menegaskan bahwa target timnas Indonesia adalah harus menang dalam laga ini. Yang diharapkan adalah permainan yang lebih kuat, lebih tajam, karena targetnya kan harus menang, ujar Bung Toel. Ia juga menegaskan bahwa hal tersebut dapat tercapai jika strategi Sintayong berjalan dengan baik. Apalagi Sintayong diketahui sudah memanggil beberapa pemain keturunan. Hal tersebut menurut Bung Toel adalah salah satu strategi pelatih. Ia meminta Sintayong yang telah memanggil pemain harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Jadi misalnya, berdasarkan apa Sintayong memanggil pemain untuk timnas? Apakah berdasarkan performa di kompetisi atau bagaimana? Jelas Bung Toel. Bung Toel juga menyinggung performa timnas Indonesia di 2 laga terakhir. Diketahui timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak dan 1-1 atas Filipina. Atas kekalahan di 2 pertandingan itu, Bung Toel meminta Indonesia dapat merebut kemenangan dan lolos ke putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya, pertandingan ini akan menjadi penentu kinerja Sintayong. Apalagi pelatih asal Korea Selatan itu sudah diberi kebebasan dalam menentukan skuadnya.
Assalamualaikum.